jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Hari ini kita akan belajar membuat kupu-kupu cantik seperti ini ya. Kali ini saya kombinasikan dua warna. Teman-teman juga bisa menggunakan warna-warna yang berbeda. Oke, seperti ini nanti bisa diaplikasikan ke tas, ke bahan-bahan rajut lainnya. Nah, di sini saya menggunakan dua benang poli kombinasi antara soft pink dengan magenta. Kemudian untuk hari ini kita akan menggunakan hook kecil ya, size yang ukuran 1 seperti ini. Terus kita akan menggunakan jarum juga untuk finishing. Kita butuh gunting. Nah, kita juga butuh putik bunga seperti ini untuk diaplikasikan sebagai mata ya, dan juga kita membutuhkan lem untuk mengelem putik supaya jauh lebih kokoh di bagian dalam. Oke, teman-teman, bahan semua sudah siap, kita akan mulai. Oke, teman-teman, yang kita lakukan pertama adalah membuat magic ring ya. Teman-teman bisa menggunakan metode saya atau menggunakan metode sendiri yang biasa teman-teman lakukan, dan ini adalah magic ring saya ya. Di sini kita lakukan chain 3. Chain 3 ini kita akan hitung sebagai DC ya. Jadi ini DC pertama kita. Kemudian kita buat 2 DC lagi di loop yang sama. Oke, 2 DC. Di sini sudah ada 3, berarti 1 2 3. Kita lakukan chain 1 ya. Kemudian kita lakukan DC lagi, double crochet lagi, 3 double crochet di center magic ring ini ya. Sini 3, kemudian 3 kita chain 1, lakukan 3 lagi, 1 2 3, kemudian lakukan chain 1 lagi ya. Repeat terus ini sampai kita mendapatkan 8 loop untuk membuat base kupu-kupunya atau butterfly-nya ya. Di sini lakukan terus chain 1, double crochet, 3 DC, 3 tusuk tusuk ganda di dalam loop yang sama, chain 1, lakukan lagi DC ya. DC, ini DC, double crochet. Nah, di sini kalau berasa kendor boleh ditarik. Di sini kita akan nanti mencari loop 1 2 3 4 5 ya. Nanti kita butuh 8, lakukan lagi chain 1. Selisih untuk setiap loop itu kita chain 1 ya. Nah, kemudian lakukan DC, double crochet 3 di dalam magic ring. DC lagi, chain, DC lagi, 1 2 3 ya. Kita lakukan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti sudah ada 8 ya. Kita tinggal chain 1, kita gabungkan di chain ketiga untuk first DC-nya ya, di sini. Oke, lakukan seperti ini. Di sini sudah, kita juga bisa lakukan slip stitch, tapi begini juga sudah cukup. Kita potong untuk ganti benang baru, tapi teman-teman juga bisa pakai pola yang sama ya, dengan benang yang sama untuk satu warna butterfly juga boleh, tapi saya lagi ingin memiliki butterfly dengan motif yang berbeda.
dengan kombinasi dua warna seperti ini. Saya menggunakan warna pink ya, di sini pink muda. Caranya kita cari tadi di chain 1 itu, boleh mulai dari mana aja ya teman-teman ya. Saya mulai dari sini. Oke, kita tinggal ambil saja seperti ini ya. Kalau saya nggak pakai pusing-pusing pakai slip knot yang biasa orang pergunakan, saya pakai cara yang saya anggap mudah saja buat saya ya. Di sini kita lakukan chain 3 ya, chain 3. Kemudian di sini kita lakukan double crochet, double ya, 3 DC. Ini kita hitung, yang 3 chain pertama kita hitung sebagai DC ya. Nah, kemudian kita lakukan chain 2, chainnya 2 kali ini. Nah, kemudian kita lakukan 3 DC lagi di loop yang ini. Dua, 3. Nah, sekarang ya, jika sudah seperti ini, kita lakukan slip stitch ya. Slip stitch kita lakukan di atas puncak DC yang tengah ya. Di sini kan kita ada 3 DC nih, 1 2 3. Nah, kita lakukan di DC yang paling tengah ya. Di sini kita lakukan slip stitch teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita lakukan slip stitch itu di DC yang ada di bawahnya, di yang tengah ya. Kemudian kita wrap yarn lagi, kita lakukan double crochet ya. Kita lakukan di sini. Double crochet kita lakukan di sini. Coba perhatikan ya, di loop yang ini yang antara chain 1 ya. Kemudian kita lakukan double crochet di sini, 1 2 3, lakukan chain 2. Nah, masih di loop yang sama, kita buat double crochet 3 lagi, 1 2 3. Nah, jika seperti ini, seperti tadi kita lakukan slip stitch. Caranya kita pilih ya, 1 2 3, kita pilih double crochet yang tengah, berarti yang di sini kita lakukan slip stitch. Nah, kita buat lagi DC, masukkan ke loop yang ini, buat DC 3, 1 2 3 ya. 3 DC, kemudian kita lakukan chain 2, 1 2 ya. Kemudian kita lakukan DC di loop yang sama dengan 3 DC yang tadi. Sekarang kita lakukan 3 DC lagi. Tiga ya. 3, ini kita repeat teman-teman. Kita repeat sampai kita mendapatkan 8. Seperti ini ya. Ketika begini jangan lupa lakukan slip stitch di sini. Kemudian lakukan double crochet di sini 3. Chain 2, lakukan double crochet 3, kemudian lakukan slip stitch di sini, lakukan double crochet di sini
sampai mendapatkan 8 petal untuk sayap kupunya. Chain 2, oke, lakukan slip stitch di sini, repeat terus sampai kita mendapatkan 8. Oke, jika sudah seperti ini, berarti kita lakukan slip stitch di sini. Oke, kemudian kita lakukan slip stitch juga di top chain 3 pertama ya. Oke, berarti di sini base kita sudah jadi. Kita cut seperti ini. Ya, teman-teman, kita cut seperti ini. Nah, ini belakang, ini depannya. Nah, di sini kita bisa tarik magic ringnya ini ya untuk mendapatkan lebar center itu seperti yang kita inginkan, jadi lebih kecil ya. Caranya kita pull, tarik sampai seperti ini, boleh ya, silakan teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, yang kita lakukan adalah melipat ya, melipat keempat petal ini untuk menjadi base kupunya. Oke, contoh seperti ini. Nanti akan tampak seperti ini ya, sembari kita finishing untuk benang-benang yang ada di belakang. Oke, ini benang kita tinggal potong-potong. Oke, teman-teman, ini saya sudah satukan ya. Di bagian sini cukup kita jahit saja. Di bagian sini satukan di satu bagian saja seperti ini. Oke, saya juga sudah bersihkan untuk sisa-sisa benangnya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita tambahkan putik ya di atas ini sebagai mata, sebagai bentuk matanya. Contoh seperti ini, saya pakai seperti ini. Teman-teman juga bisa rajut, tapi kebetulan karena saya punya putik bunga seperti ini, jadi kita pakai saja ya. Nah, caranya masukkan hook seperti ini, kemudian kita masukkan seperti ini ya. Nah, terus kita buka bagi sisinya seperti ini nanti ketika kita pasang bodinya. Nah, supaya putik di dalam sini itu kokoh, kita bisa tambahkan atau kita bisa lem ya, menggunakan lem tembak seperti ini. Oke, supaya melekat ke body ya, ke sini, ke kupu-kupunya itu seperti ini. Nah, cukup seperti itu. Kemudian kita rajut untuk bodinya. Untuk body yang kita lakukan adalah kita bikin slip knot pertama.
Setelah itu kita buat chain 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, setelah itu kita lakukan slip stitch dari second stitch dari hook ya. Oke, lakukan slip stitch saja sepanjang chain tadi. Ini akan kita gunakan sebagai body untuk kupu-kupunya. Kita akan percantik. Kadang juga saya pakai lilit ya jika urgent, tapi untuk metode kali ini kita pakai rajut dengan chain plus slip stitch. Ini akan jadi body yang cukup bagus untuk kupu-kupu kita ya, kupu-kupu 3D kita. Oke, nah setelah seperti ini, biarkan dulu seperti ini ya. Nah, cara kita memasang ke bodinya ini, teman-teman tadi sudah lihat ya. Saya sudah lem, jadi nggak mungkin akan copot. Ini kita hanya untuk membuat tampak lebih cantik. Jadi yang kita lakukan adalah slip ini di tengah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa masukkan hook dari sini. Dari sini, terus kita ambil yang tadi loop yang belum kita selesaikan. Caranya kita lanjut ya, kita lakukan chain 1 seperti ini. Oke, setelah seperti ini teman-teman boleh lepaskan benang gunting. Nanti kita akan lakukan finishing dengan cara menjahit saja. Oke. Nah, akan tampak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jahit untuk 2 benang yang tertinggal. Terus kita sembunyikan supaya nanti tampak cantik. Nah, sekarang teman-teman, ini butterfly kita ya, kupu-kupu kita sudah jadi. Kupu-kupu 3D kita sudah cantik ya. Saya sudah melakukan finishing di sini, menyembunyikan benang di bagian dalam, dan ini sudah bisa kita pasang untuk diaplikasikan kemana saja. Oke, teman-teman, demikianlah tutorial saya hari ini ya untuk membuat kupu-kupu lucu yang cantik ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.